Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Fajinisa Putri, NIM 118700778. Saya merupakan salah satu mahasiswi jurusan Teknik Elektro dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Saya membuat video ini sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah Matematika Teknik 2. Dan di dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang materi-materi yang dipelajari setelah ujian tengah semester hingga selesai pada mata kuliah ini. Dan materinya ada 4. Yang pertama ada Dirac-Taylor, yang kedua ada persamaan linier, yang ketiga ada sistem persamaan linier, dan yang terakhir ada interpolasi. Nah, mari kita langsung masuk saja pada materi yang pertama. Ini merupakan bab pertama, yaitu Dirac-Taylor. Dan pada bab Dirac-Taylor ini, yang pertama kita akan membahas tentang Dirac-Maclaurin. Dirac-Maclaurin adalah penaksiran polinom derajat sehingga yang rumusnya yaitu fx sama dengan f0 ditambah turunan pertama dari f0 dibagi 1 faktorial dikali x ditambah turunan kedua dari f0 dibagi 2 faktorial dikali x kuadrat ditambah turunan ketiga dari f0 dibagi 3 faktorial dikali x kubik dan seterusnya. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang Dirac-Taylor. Dirac-Taylor adalah deret polinom yang berasal dari titik manapun. Yang rumusnya yaitu fx sama dengan fx0 ditambah x dikurang x0 dibagi 1 faktorial dikali turunan pertama dari fx0 ditambah x dikurang x0 kuadrat dibagi 2 faktorial dikali turunan kedua dari fx0 dan seterusnya. Jika ordernya m, kita bisa membuat x dikurang x0 pangkat m dibagi m faktorial dikali f pangkat m x0. Dan titik-titik ini menandakan bahwa rumus Dirac-Taylor tidak berhingga. Dan umumnya Dirac-Maclaurin selalu diawali dengan x sama dengan 0. Berbeda dengan Dirac-Taylor yang x0-nya itu bisa 1, 2, setengah, dan lain sebagainya. Jadi bisa disimpulkan bahwa Dirac-Maclaurin merupakan Dirac-Taylor yang berpusat pada x0 sama dengan 0. Dan selanjutnya kita akan membahas materi terakhir pada bab Dirac-Taylor. Dan yang terakhir ini kita membahas tentang truncated Taylor series atau Dirac-Taylor terpotong. Kita bisa memutuskan untuk membuat perkiraan dari sebuah fungsi hingga n derajat tertentu yang tidak tak terhingga. Dan pada Dirac-Taylor ini, pada Dirac-Taylor terpotong ini, kita memotong. Jika kita memakai ordernya sampai m, maka rumus Dirac-Taylor kita potong hingga m, sehingga rumusnya menjadi seperti ini. Dan tandanya pun berubah menjadi hampiran. Bab persamaan nonlinear. Persamaan linear memiliki 2 penyelesaian. Yang pertama ada metode tertutup dan yang kedua ada metode terbuka. Pada metode tertutup, kita akan mencari akar pada range A, B tertentu. Lalu dalam range A, B itu dipastikan terdapat satu akar. Dan hasil dari metode tertutup itu selalu konvergen. Dan yang kedua ada metode terbuka. Pada metode terbuka, kita memerlukan tebakan awal. Dan xn dipakai untuk menghitung xn ditambah 1. Dan hasil dari metode terbuka dapat konvergen ataupun divergen. Jadi tidak konvergen saja ataupun divergen saja, harus divergen. Jadi bisa konvergen ataupun divergen. Nah, sekarang kita akan membahas tentang penyelesaian persamaan linear metode tertutup. Yang pertama ada metode tabel atau pembagian area. Dan di sini ada tabelnya yaitu x dan fx. X0 sama dengan A, maka f dalam kurung A x1, fx1 dan seterusnya, sehingga dapat dibuat xn sama dengan b, misalnya fb. Dan algoritma metode tabel seperti yang
SPT ini. Pertama, kita definisikan fungsi fx, selanjutnya tentukan rentang atau range untuk x yang berupa batas bawah dan batas atas. Selanjutnya, tentukan jumlah pembagi n. Lalu yang keempat, hitung step pembagi h, yang rumusnya yaitu h sama dengan x atas atau batas atas dikurang x bawah atau batas bawah dibagi n. Lalu untuk i sama dengan 0 sampai dengan n, kita hitung xi sama dengan x bawah ditambah i dikali h, yi sama dengan f xi. Dan untuk i sama dengan 0 sampai dengan n, mencari k, di mana bila fxk sama dengan 0, maka xk adalah penyelesaiannya. Dan bila fxk dikali fxk ditambah 1 kecil dari 0, maka fxk kecil sama dari fxk ditambah 1, maka akarnya xk. Dan bila tidak, xk tambah 1 adalah penyelesaian, atau dapat dikatakan penyelesaian berada di antara xk dan xk tambah 1. Nah, selanjutnya ada metode biseksi. Algoritma dari metode biseksi ada 9. Yang pertama itu definisikan fungsi fx yang akan dicari akarnya. Lalu tentukan nilai A dan B, tentukan toleransi atau E dan iterasi maksimum N. Dan selanjutnya hitung FA dan FB. Dan jika FA dikali FB besar dari 0, maka proses dihentikan karena tidak ada akar bila tidak dilanjutkan. Dan selanjutnya hitung X sama dengan A ditambah B dibagi 2. Lalu hitung Fx. Selanjutnya bila Fx dikali FA kecil dari 0, maka B sama dengan X, dan FB sama dengan Fx. Bila tidak, A sama dengan X dan FA sama dengan Fx. Dan yang terakhir, jika B dikurang A kecil dari E atau iterasi besar dari iterasi maksimum, maka proses dihentikan dan didapatkan akar sama dengan X. Dan bila tidak, ulangi langkah 6, yaitu hitung X sama dengan A ditambah B dibagi 2. Nah, selanjutnya ada metode regula falsi. Algoritmanya yaitu yang pertama, definisikan fungsi fx, lalu tentukan batas bawah atau A dan batas atas B, tentukan toleransi error E dan iterasi maksimum N. Selanjutnya kita hitung FA sama dengan FA dan FB sama dengan FB. Untuk iterasi I sama dengan 1 sampai dengan N atau error besar dari E, maka rumusnya adalah X sama dengan A dikali FB dikurang B dikali FA dibagi FB dikurang FA. Hitung Fx sama dengan Fx, hitung error Fx, dan jika Fx dikali FA kecil dari 0, maka B sama dengan X dan FB sama dengan Fx. Jika tidak, A sama dengan X dan FA sama dengan Fx. Dan yang terakhir, akar persamaannya adalah X. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang metode terbuka. Pada metode terbuka ini, yang pertama ada metode iterasi sederhana. Metode iterasi sederhana merupakan metode yang memisahkan X dengan sebagian X yang lain sehingga diperoleh X sama dengan Gx. Contohnya, jika X dikurang E pangkat X sama dengan 0, diubah menjadi X sama dengan EX atau Gx sama dengan E pangkat X. Gx inilah yang menjadi dasar iterasi pada metode iterasi sederhana ini. Nah, selanjutnya ada syarat konvergensi, yang ketika pada range I dalam rentang S min H sampai dengan S plus H dengan S merupakan titik tetap, akan disebut konvergen monoton jika turunan pertama dari Gx-nya di antara 0 sampai 1, dan akan disebut konvergen berosilasi jika turunan pertama dari Gx-nya di antara min 1 sampai dengan 0. Dan ketika turunan pertama dari Gx besar dari 1, maka akan disebut dengan divergen monoton.
Dan jika turunan pertama dari Gx-nya kecil dari min 1, maka akan disebut dengan divergen berostilasi. Nah, selanjutnya ada metode Newton-Raphson. Tahapan atau algoritma dari metode Newton-Raphson. Yang pertama ada definisikan fungsi fx dan f1 f pangkat 1x, lalu tentukan toleransi error atau E dan iterasi maksimum n. Selanjutnya tentukan nilai pendekatan awal x0, lalu hitung fx0 dan turunan pertama dari fx0. Lalu untuk iterasi i sama dengan 1 sampai dengan n atau fxi besar dari e, hitung fxi dan f1xi dengan rumus xi tambah 1 sama dengan xi dikurang fxi per f1xi. Dan yang terakhir, akar persamaan adalah nilai xi yang terakhir diperoleh. Nah, yang terakhir pada metode terbuka ada metode secant. Modifikasi metode Newton-Raphson dinamakan dengan metode secant. Algoritma dari metode ini ada 7. Yang pertama, definisikan fungsi fx, lalu definisikan toleransi error atau E dan iterasi maksimum n, lalu masukkan dua nilai pendekatan awal yang diantaranya terdapat akar yaitu x0 dan x1. Sebaiknya gunakan metode tabel atau grafis untuk menjamin titik pendekatannya adalah titik pendekatan yang konvergensinya pada akar persamaan yang diharapkan. Lalu hitung fx0 dan fx1 sebagai y0 dan y1. Dan untuk iterasi i sama dengan 1 sampai dengan n atau fxi, rumusnya yaitu xi tambah 1 sama dengan xi dikurang yi dikali xi dikurang xi dikurang 1 dibagi yi dikurang 1. Kemudian hitung yi tambah 1 sama dengan fxi tambah 1. Dan yang terakhir, akar persamaan adalah nilai x yang terakhir. Kita akan pelajari tentang sistem persamaan linear. Ini merupakan bentuk umum dari sistem persamaan linear. Dan pada sistem persamaan linear, kita memiliki 3 metode yang bisa digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Yang pertama ada metode eliminasi, yaitu eliminasi Gauss dan Gauss-Jordan. Yang kedua ada metode iterasi, yaitu iterasi Jacob dan Gauss-Seidel. Dan yang terakhir ada metode dekomposisi, yaitu dekomposisi LU dan Cholesky. Dan yang pertama, kita akan pelajari tentang metode eliminasi Gauss. Ya, seperti yang kita ketahui, eliminasi Gauss itu memakai OBE yang kita harus membuat segitiga yang berbentuk 0. Dan dari hasil ini sehingga didapatlah ini. Dan sehingga dari persamaan perhitungan di atas kita mendapatkan nilai xi, x2 dan x3. Dan selanjutnya ada dekomposisi LU. Yang rumusnya adalah A sama dengan L dikali U. A-nya ini, L-nya ini, dan U-nya ini. Dari matriks segitiga bawah L, semua elemen diagonal adalah 1. Nah, ini yang 1. Sedangkan pada matriks U tidak ada aturan khusus pada elemen diagonalnya. Metode ini dinamakan juga metode pemfaktoran segitiga, triangular factorization. Metode eliminasi Gauss merupakan suatu dekomposisi LU dari matriks A. Penyelesaian AX sama dengan B dengan metode dekomposisi LU adalah sebagai berikut. AX sama dengan B. Faktorkan A menjadi L dan U sedemikian rupa sehingga dapat didapatkan rumus A sama dengan L kali U. Jadi LU X sama dengan B. Misalkan UX sama dengan Y, maka LY sama dengan B. Untuk memperoleh Y1, Y2, Y3, dan Y seterusnya, kita menggunakan lawan seperti yang di bawah. Dan untuk memperoleh X1, X2, X3, dan seterusnya, kita menggunakan upper seperti yang di bawah.
Jadi langkah-langkah menghitung solusi sistem persamaan linear dengan metode rekomposisi LU dapat diringkas sebagai berikut. Yang pertama, kita harus membentuk matriks L dan U dari A. Selanjutnya kita pecahkan LY sama dengan B, lalu hitung Y dengan menggunakan bawah. Yang ketiga, pecahkan X sama dengan Y, lalu hitung X dengan menggunakan kuadrat yang U ini. Dan sekarang kita masuk pada bab terakhir, yaitu interpolasi. Interpolasi berguna untuk menaksir harga-harga terendah antara titik data yang sudah ditempat. Interpolasi mempunyai kode atau derajat. Macam-macam dari interpolasi, yaitu ada interpolasi beda terbagi Newton dan interpolasi Lagrange. Yang pertama yaitu interpolasi beda terbagi Newton. Dan pada interpolasi ini ada interpolasi linear. Algoritmanya itu pertama, tentukan dua buah titik X dan Y sebagai dasar pembentukan persamaan linear. Kemudian hitung M menggunakan persamaan M sama dengan Y2 dikurangi 1 dibagi X2 dikurangi X1. Selanjutnya kita harus menghitung B menggunakan persamaan B sama dengan Y2 dikurang MX2. Selanjutnya kita definisikan fungsi linear berdasarkan nilai M dan B. Dan hitung Y atau Fx dengan cara substitusi nilai X pada persamaan linear untuk melakukan interpolasi atau ekstrapolasi nilai Y yang ingin dicari. Rumusnya yaitu F1x sama dengan Fx0 ditambah Fx1 dikurang Fx0 dibagi X1 dikurang X0 dikali X dikurang X0. Lalu interpolasi kita bisa menghitung kesalahan pola interpolasi linear dengan rumus harga hasil perhitungan dikurang harga sebenarnya dibagi dengan harga sebenarnya. Nah, contoh soal. Misalnya diketahui suatu nilai tabel distribusi student T sebagai berikut. Dari 5% adalah 2,0015 dan T 2,5% adalah 2,571. Lalu kita akan cari berapa T 4%. Penjelasannya sebagai berikut. Yang seperti yang kita ketahui tadi, di case-nya ada Fx0 sama dengan 2,015, Fx1 2,571, dan kita akan mencari nilai dari Fx4 atau T 4%. Kita akan melakukan pendekatan dengan orde 1 yang memakai rumus yang tadi, yang F1x sama dengan Fx0 ditambah Fx1 dikurang Fx0 dibagi X1 dikurang X0 dikali X dikurang X0. Dan kita tinggal masukkan rumus angka-angkanya. Fx0 2,015, Fx1 2,571, X1 2,5, X0 5, X4, sehingga didapatlah nilainya 2,237. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang interpolasi kuadratik atau interpolasi orde 2. Interpolasi orde 2 ini memerlukan 3 titik data. Bentuk polinomnya itu f2x sama dengan a0 ditambah a1x tambah a2x2 dengan mengambil a0 sama dengan b0 dikurang b1x0 ditambah b2x0 x1, a1 sama dengan b1 dikurang b2 dikali x0 ditambah b2 dikali x1, a2 sama dengan b2. Dapat kita lihat pada interpolasi kuadratik itu memiliki 3 titik data, ada 0, 1, dan 2. Sehingga f2x sama dengan b0 ditambah b1 dikali x dikurang x0 ditambah b2 x dikurang x0 dikali x dikurang x1. Ini merupakan pendekatan dengan garis linear dan ini merupakan pendekatan dengan kelangsungan. Sehingga kita dapat menghasilkan rumus untuk mencari B0, B1, B2 yang nantinya diperlukan untuk mencari nilai A ini. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang interpolasi kubik. Derajat atau orde 3 memerlukan 4
dapat titik data. Rumusnya seperti yang di bawah ini, F3X sama dengan B0 ditambah B1 dikali X dikurang X0 ditambah B2 X dikurang X0 dikali X dikurang X1 ditambah B3 dikali X dikurang X0 dikali X dikurang X1 dikali X dikurang X2. Sehingga kita dapat menghasilkan rumus untuk mencari B0, B1, B2, dan B3 seperti yang di bawah ini rumusnya. Dan secara umum dapat kita lihat bahwa F1X sama dengan B0 ditambah B1 X dikurang X0, F2X sama dengan B0 ditambah B1 X dikurang X0 ditambah B2 dikali X dikurang X0 dikali X dikurang X1. Dan F3X sama dengan B0 ditambah B1X dikali X dikurang X0 ditambah B2 dikali X dikurang X0 dikali X dikurang X1 ditambah B3 dikali X dikurang X0 dikali X dikurang X1 dan dikali X dikurang X2. Sehingga dapatlah rumus seperti yang di bawah ini. Dengan B0 sama dengan Fx0, B1 sama dengan F dalam rentang X1 X0 B2 dan sehingga dapatlah rumus ini. Dan selanjutnya kita membahas tentang interpolasi Lagrange. Interpolasi ini dilakukan untuk menghindari perhitungan dari diferensiasi terbagi hingga interpolasi Newton. Rumusnya yaitu Fnx sama dengan sigma I sama dengan 0 menuju N Li dikali X Lix dikali Fxi dengan Lix sama dengan ini merupakan tanda kali dan sigma itu menentukan penjumlahan X dikurang Xc dibagi Xi dikurang Xc. Dan pendekatan orde kesatunya yaitu dapatlah rumusnya F1X sama dengan L0X dikali Fx0 ditambah L1X dikali Fx1. Dan rumus L0 nya seperti yang di bawah, L1 F1X seperti ini. Selanjutnya ada pendekatan orde kedua yang rumusnya itu adalah F2X sama dengan L0X dikali Fx0 ditambah L1X dikali Fx1 ditambah L2X dikali Fx2. Dan rumus L0 nya seperti yang di bawah, L0, L1, L2. Dan ini merupakan interpolasi Lagrange pendekatan orde ketiga. Rumusnya F3X sama dengan L0X dikali Fx0 ditambah L1X dikali Fx1 ditambah L2X dikali Fx2 ditambah L3X dikali F3. Dan selanjutnya ada interpolasi spline, interpolasi kubik spline. Interpolasi ini menggunakan polinomial Px orde ketiga. Dan rumusnya Px sama dengan Di ditambah X dikurang Xi dikali Ci ditambah X dikurang Xi kuadrat dikali Bi ditambah X dikurang Xi kubik dikali Ai. Dan turunan pertama dan kedua Pxi nya sebagai berikut. Dan evaluasi pada titik X sama dengan Xi menghasilkan Pi sama dengan Pxi sama dengan Di. Dan turunan kedua dari Pi sama dengan P, turunan kedua dari Pxi sama dengan 2Bi. Dan evaluasi pada titik X sama dengan Xi tambah 1 menghasilkan rumus Pi yaitu Di ditambah Xi tambah 1 dikurang Xi dikali Ci ditambah Xi tambah 1 dikurang Xi kuadrat dikali Bi ditambah Xi tambah 1 dikurang Xi kubik dikali Ai. Dan Pxi nya yaitu Di ditambah Hi dikali Ci ditambah Hi kuadrat dikali Bi ditambah Hi kubik dikali Ai. Dan turunan kedua dari Pi adalah 2Bi ditambah 6Ai dikali X I tambah 1 dikurang Xi. Dan turunan kedua dari Pxi tambah 1 adalah 2Bi ditambah 6Ai kali Hi
di mana HI-nya yaitu XI tambah 1 dikurang XI. Jadi dapat kita simpulkan bahwa DI sama nilainya sama dengan PI, dan rumus untuk mencari BI adalah turunan kedua dari PI dibagi 2. Rumus AI yaitu turunan kedua dari PI tambah 1 dikurang turunan kedua dari PI dibagi 6 HI. Dan rumus dari CI adalah PI tambah 1 dikurang PI dibagi HI dikurang dikurang HI dikali turunan kedua dari PI ditambah 1 ditambah 2 HI dikali turunan kedua dari PI dibagi 6. Sehingga didapatlah rumus PX yaitu PI tambah 1 dikurang PI dibagi HI dikurang HI dikali turunan kedua dari PI tambah 1 dibagi 6 dikurang HI dikali turunan kedua dari PI dibagi 3 dikali X dikurang XI ditambah turunan kedua dari PI dibagi 2 dikali X dikurang XI kuadrat ditambah turunan kedua dari PI tambah 1 dikurang turunan kedua dari PI dibagi 6HI dikali X dikurang XI kubik. Nah, itulah semua materi yang dipelajari pada Matematika Teknik 2 setelah UTS hingga selesai. Yang pertama ada deret Taylor, terus ada sistem persamaan non-linear, sistem persamaan linear, dan yang terakhir yaitu ada bab interpolasi. Terima kasih kepada yang sudah menonton. Jika ada salah kata dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.